sejak awal alhamdulillah pemerintah sudah melibatkan kami Asosiasi Real Estate Indonesia dalam perencanaan ibu kota negara ini. Nah, sampai pada saat di launching dan kemudian diberi nama baru sebagai ibu kota Nusantara, kami sudah dilibatkan. Bahkan setelah kepala dan wakil kepalanya ditunjuk, kami juga sudah dipanggil, sudah bertemu, sudah berkomunikasi. Kami diberikan laporan tentang progres-progres yang sudah disiapkan oleh pihak otorita, ya kan, agar kami juga bisa menyiapkan berkomunikasi dengan anggota-anggota kami, begitu Mbak. Yang pasti pihak otoritas sangat paham sekali bahwa ini proyeknya proyek besar, ada keterlibatan pemerintah, ada keterlibatan dunia usaha murni, ada keterlibatan dalam skema KPBU, ya kan, kerjasama pemerintah badan usaha. Jadi bentuknya macam-macam. Mungkin istana murni itu pemerintah yang bangun melalui APBN. Tapi kalau perumahan ASN TNI Polri itu kita bisa duduk, ada bisa dikerjasamakan juga dengan pihak kami, pihak dunia usaha. Nah ini yang sudah kita bicarakan, tapi pemerintah di luar pada itu juga melihat bahwa ini kan IKN ini lokasinya lokasi yang baru, sangat menantang Mbak ya, belum ada apa-apa di sana. Tentunya pemerintah juga sangat paham sekali, terutama pihak otorita, mereka mempersiapkan kira-kira insentif-insentif apa saja yang bisa ditawarkan kepada dunia usaha, sehingga dunia usaha benar-benar tertarik untuk masuk berpartisipasi dalam proyek IKN tersebut. Oke, berbicara tentang ketertarikan, tapi kalau kita lihat dari potensi nilai proyeknya sendiri di Ibu Kota Negara Baru, seberapa besar sih Pak sebetulnya potensinya saat ini, dan mungkin nilai investasi Anda melihatnya kira-kira seberapa besar, dan dari satu sisi juga terkait dengan rencana pendanaan untuk para pengembang sendiri seperti apa? Ya, itu kan kita sudah tahu ya, total perkiraan awal total pembiayaan Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 446 triliun. Kemudian tahun ini mungkin akan dibiayai oleh pemerintah, tadi Mbak katakan berapa? 5,7 triliun ya kira-kira ya, Ya, melalui APBN ya mungkin ya. di tahun ini Pak, di tahun 2022 saja. Iya, 2022 saja ya kan. Sampai 2024 saya nggak tahu berapa ya. Tapi yang pasti dari 446 triliun itu porsi dari APBN mungkin sekitar kalau nggak salah nggak lebih dari 20%. Sisanya adalah dari KPBU atau dari swasta murni. Nah, KPBU dan swasta ini bisa dari investor-investor yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri. Nah, ini pihak otoritas sudah bicara menjajaki kerja keras terus, berkomunikasi terus dengan investor-investor dari luar maupun dalam negeri. Dalam negeri artinya dengan kami gitu ya Mbak ya. Oke, dari tadi untuk nilainya sekitar 400 begitu untuk secara keseluruhan 400 triliun rupiah. Dari anggota REI sendiri kira-kira Pak bisa berapa persen sih begitu untuk masuk ke dalam Ibu Kota Negara Baru ini? Gini aja Mbak, kita ini anggota REI ini ada 6.400 pengembang. Anggota REI saja ya Mbak ya, ada 6.400 pengembang anggota kami. Dan kami itu membangun per tahunnya untuk rumah aja kurang lebih 300.000 unit rumah kita bisa bangun, ya kan? Sementara pemerintah aja tahap awal ini hanya membutuhkan pembangunan 56.000 unit rumah kan untuk IKN ya. Jadi rasanya kami punya kapasitas untuk membangun itu. Tinggal kita duduk, skema detailnya seperti apa persisnya, lokasinya di mana yang ditawarkan kepada kami, ya kan? Kesiapannya seperti apa dan lainnya itu supaya kami bisa lebih konkret begitu ya Mbak ya. Oke, tapi kalau dihitung-hitung tadi secara angka kira-kira apakah 100 triliun, 200 triliun itu bisa Pak oleh anggota REI? Ya, kita tentunya kan ini nggak langsung dibangun Mbak ya, semua bertahap. Kita tahu pembangunan, contohnya pembangunan kota-kota baru di ibu kota di mancanegara aja di luar negeri itu memakan waktu lama sekali waktunya, ya kan? Dan juga pembangunan proyek-proyek skala kota ini dibangun oleh
anggota kami di sekitar di Jabotabek misalnya kayak kota-kota di sekitar kawasan Serpong segala macam itu sampai saat ini sudah berlangsung hampir lebih dari 25 tahun ya Pak ya. Nah, tapi ini kan IKN punya target 2024 sampai di mana, kemudian 2045 sampai di mana, itu punya target seperti itu. Nah, nanti kita lihat itu pihak pemerintah yang memberikan target ya, pihak otoritanya. Kita di Oke. sebelah mana siapnya, yang jelas kapasitas kita itu cukup dan kita tahu bahwa pembangunan ini dilakukan secara staging ya, secara Oke. bertahap.